Sapaan Damai Sejahtera, kita jumpa lagi. Pada hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu siapa sang terang dan sang kegelapan itu. Baik kita satu dalam doa, Tuhan tolong kita. Bapa dalam surga, sebentar kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami untuk dapat memahami dan mengambil sikap hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan waktu kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Sapaan Damai Sejahtera, pernahkah Anda, kita berada dalam sebuah ruang yang benar-benar gelap gulita? Bukan sekedar remang-remang, tetapi kegelapan yang total, di mana kita tidak bisa melihat tangan kita sendiri, apalagi wajah kita. Gelap sekali dan sangat gelap. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang Anda rasakan? Kegelapan tersebut yang sangat gelap. Tentu satu hal yang terjadi adalah kita mengalami disorientasi. Kita nggak tahu kita ada di mana. Kita juga nggak tahu arah kemana. Nah, di sana muncullah rasa takut. Untuk apa? Untuk melangkah. Karena kita tidak tahu ada bahaya apa di depan kita. Jadi kegelapan bukan sekedar warna hitam. Kegelapan adalah sebuah kondisi di mana realitas menjadi kabur. Potensi hidup kita terancam binasa. Dan dunia kita hari ini seringkali terasa seperti ruang gelap itu. Kita memiliki teknologi yang canggih, namun kita bingung menentukan moral, arah dari teknologi itu. Kita memiliki informasi yang begitu banyak, namun kita miskin hikmat untuk memahami dan menyikapinya. Dan pertanyaan yang sangat penting adalah, di tengah kekacauan ini, siapa sebenarnya sang terang itu? Dan siapa sang kegelapan itu yang harus kita lawan? Nah, dari firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 8 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup." Sahabat, ayat ini bukan kalimat puisi. Ini adalah sebuah proklamasi, satu ketegasan perang terhadap kegelapan. Mari kita bedah satu ayat ini untuk dapat melihat kebenaran yang hakiki dalamnya. Siapa sang terang? Untuk mengerti betapa tegasnya ayat ini, kita kembali kepada kondisi Yesus di Yerusalem pada abad pertama. Nah, ayat ini dengan konteks di mana Yesus sedang mengucapkan kalimat ini ketika ia ada dalam satu perayaan pondok daun, Sukkot. Nah, dalam perayaan itu ada satu ritual yang disebut illumination of the temple. Ada 4 tiang pelita raksasa yang menjulang tinggi, di atasnya ada minyak dan dinyalakan. Nah, semua orang bisa berkumpul di sana, di pelataran tersebut. Cahaya yang begitu terang itu dikatakan sampai menerangi halaman-halaman rumah orang-orang yang ada di Yerusalem. Sehingga orang itu bersuka cita, menari-nari, membawa obor, dan merayakan satu peristiwa bagaimana tiang api memimpin bangsa Israel melewati padang gurun. Itu latar belakangnya. Nah, saat upacara berjalan, lama-kelamaan minyak itu akan berkurang dan api mulai padam. Nah, Yesus berdiri dan membuat klaim yang mengejutkan. Seakan-akannya berkata, "Lihatlah pelita-pelita itu. Mereka hanyalah simbol. Mereka bisa padam, tetapi akulah terang dunia yang sesungguhnya." Satu kalimat yang sangat tegas mengatakan, akulah terang dunia yang sesungguhnya. Sahabat Sapaan Damai Sejahtera, akulah. Istilah yang dipakai adalah ego eimi. Ini bukan berkata saya adalah. Di dalam perjanjian lama, dalam Keluaran 3:14 dikatakan, aku adalah aku.
Siapa sang terang? Sang terang bukan sekedar ajaran Yesus. Sang terang bukanlah agama Kristen. Sang terang adalah pribadi Yesus sendiri. Artinya apa? Yesus tidak berkata, aku menunjuk kepada terang. Tetapi Yesus berkata, akulah terang itu. Artinya apa? Tanpa Yesus tidak ada penerangan rohani yang sejati. Segala hikmat dunia yang lepas dari Kristus pada akhirnya hanyalah lilin redup di tengah badai dan menuju kepada kebinasaan. Sahabat sapaan damai sejahtera, apa sih fungsi terang itu? Kata terang memiliki arti yang penting, itu menelanjangi kegelapan. Terang itu, dengan terang kita bisa melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Ada debu kotoran, dan Tuhan Yesus hadir untuk apa? Membongkar dosa yang kita sembunyikan. Dan juga terang itu juga berorientasi tentang apa? Membawa kita untuk tahu posisi dan orientasi di mana kita berada. Hanya dengan terang kita tahu mana utara, mana selatan, dan jalan kita benar atau salah. Jadi sahabat sapaan damai sejahtera, nah menjadi pertanyaan kita adalah, jika Yesus adalah terang, sang terang, lantas siapa sang kegelapan itu? Perhatikan frase yang berikutnya lagi. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, dalam teologi Yohanes, kegelapan itu bukan sekedar kekuatan yang dapat disetarakan dengan terang. Tidak. Kegelapan tidak bisa mengusir terang. Hanya terang yang bisa mengusir kegelapan. Kegelapan adalah musuh yang nyata. Kegelapan di sini merujuk pada sistem dunia yang memberontak terhadap Allah. Sang kegelapan adalah personifikasi dari iblis dan sistem dosa yang ada di tengah dunia ini. Dan sifatnya membutakan, mematikan. Dan manusia seringkali merasa pintar di dalam kegelapan tersebut. Maka siapa sang kegelapan itu? Ia adalah ketidaktahuan akan Allah. Ia adalah penolakan terhadap kebenaran. Saat seseorang menolak Kristus, ia tidak masuk ke dalam wilayah netral. Ia otomatis tetap berada di wilayah kegelapan. Maka dalam kondisi ini, maka dikatakan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Artinya orang itu hidup di dalam kegelapan. Dan sebenarnya dia tidak punya tujuan. Dia hanya putar-putar di sana dan diliputi ketakutan dan kematian dan kebinasaan itu nyata di dalamnya. Maka ketika masuk ke dalam ayat bagian terakhir dikatakan, saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagian akhir dikatakan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yesus tidak menjanjikan jika Anda ikut dia, hidup Anda akan senang. Tapi ia menjadikan terang hidup. Artinya terang yang adalah Yesus sendiri hanya menuntun kita. Dan dia, terang itu menghidupkan jiwa yang mati. Jadi Yesus adalah terang dan menjadi manusia. Dan kegelapan itu adalah si jahat. Maka di sini kita dipanggil untuk apa? Hidup di dalam terang itu dan berjalan di dalam terang itu. Jika saat ini Anda merasa kebingungan, merasa moral kabur, kekosongan, tandanya Anda membutuhkan terang, bukan lilin, tapi terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jangan biarkan diri kita terbelenggu di dalamnya. Sahabat sapaan damai sejahtera, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Kami sadar bahwa di luar Engkau kami hanya meraba-raba dalam kegelapan. Ampuni kami sering mencoba jalan sendiri. Namun hari ini kami mau berjalan di dalam terang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.